Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tutor akuntansi kita ke bab 11 mengenai reporting and analyzing stockholder equity, teman-teman. Nah, jadi materi mengenai analyzing stakeholder equity ini sangat penting karena memang berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan itu mencatat dan mengevaluasi bagian kepemilikan atau ekuitas pemegang saham mereka. Sebagaimana kita udah pernah belajar juga, ekuitas pemegang saham itu aspek yang krusial banget dalam neraca karena stockholder equity itu mencerminkan hak residual para investor setelah semua kewajibannya itu dilunasi, teman-teman. Nah, stockholder equity ini juga jadi indikator kesehatan finansial perusahaan selain aset dan juga kewajiban, terutama dari sisi struktur modal. Nah, investor, kemudian analis, sehingga manajemen perusahaan tuh bakal sangat concern banget tentang stockholder equity ini. Jadi, sepanjang presentasi ini kita akan membahas mengenai berbagai aspek dari stockholder equity, mulai dari saham biasa, kemudian kita akan belajar saham preferen, kemudian ada treasury stock, ada dividen, hingga perbedaan antara pengakuan saham dari IFRS dan juga GAAP, teman-teman. Kita langsung aja ke slide berikutnya mengenai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada malam hari ini itu mencakup beberapa aspek seperti yang pertama itu kita akan mengenali karakteristik utama dari korporasi. Nah, sebelum kita bisa mengenal ekuitas memegang saham, kita juga harus tahu nih karakter utama dari suatu perusahaan korporasi, teman-teman. Seperti misalkan entitas hukum yang memang dia terpisah dan punya tanggung jawab terbatas. Yang kedua, kita akan belajar cara mencatat penerbitan saham, baik saham biasa ataupun saham preferen. Nah, di sini akan dibahas bagaimana jurnal itu dibuat saat saham dijual ke investor. Yang ketiga, kita akan memahami konsep saham treasury dan juga pembagian dividen. Yang keempat dan kelima, kita akan membedakan saham biasa dan juga saham preferen, serta kita akan coba nih menyusun bagian ekuitas di laporan keuangan. Kita ke tujuan pembelajaran yang pertama mengenai karakteristik korporasi. Korporasi itu memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya dari bentuk organisasi lain. Yang pertama, korporasi itu adalah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini berarti korporasi itu bisa bikin kontrak, bisa punya aset, dan juga bisa dikenai pajak atas namanya sendiri. Korporasi juga memberikan tanggung jawab yang terbatas kepada para pemegang saham. Nah, jika perusahaan bangkrut, kalau misalkan perusahaan bangkrut, maka pemilik saham hanya akan kehilangan modal yang mereka investasikan dan tidak lebih. Hal ini membuat korporasi menjadi pilihan investasi yang relatif lebih aman. Kelebihan lainnya adalah saham korporasi bisa dipindah tangankan dengan mudah dan perusahaan dapat mengakses modal dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Namun perlu kita ingat bahwa keuntungan ini juga datang dengan regulasi yang ketat dan juga pajak yang berganda, teman-teman. Nah, di mana laba itu juga nanti akan dikenakan pajak di tingkat perusahaan dan pemegang saham. Selain korporasi, ada bentuk-bentuk organisasi lainnya juga seperti LLC atau Limited Liability Company, ada juga LLP, Limited Liability Partnership, dan juga S Corporation, teman-teman. LLC dan LLP ini memberikan perlindungan hukum yang serupa dengan korporasi, namun dengan struktur yang bisa dibilang lebih fleksibel. Sementara S corporation itu adalah bentuk korporasi yang lebih kecil yang mendapatkan keunggulan pajak, teman-teman. Tidak seperti korporasi biasa, S corp ini tuh bisa menghindari pajak berganda karena keuntungannya itu langsung dialirkan ke pemiliknya dan hanya dikenakan pajak satu kali sebagai pajak penghasilan pribadi. Nah, kita harus tahu nih dan harus paham bentuk-bentuk organisasi bisnis karena ini tuh penting banget. Karena setiap jenis organisasi, tadi ada korporasi, ada LLC, ada LLP, dan yang terakhir ada S corporations, itu tuh masing-masing ada implikasinya sendiri buat akuntansi, ada juga hukumnya, ada juga bagaimana perlakuan pajak yang berbeda. Nah, misalkan kita lagi nganalisis laporan keuangan, nah bentuk organisasi yang sedang kita analisis ini akan sangat berpengaruh banget terhadap struktur ekuitas yang sedang kita pelajari sekarang dan juga bagaimana pemilik bertanggung jawab terhadap bisnisnya tersebut. Kemudian ada hak memegang saham. Jadi kalau misalkan sederhananya teman-teman itu adalah pemegang saham dari suatu perusahaan,
teman-teman itu punya beberapa hak istimewa. Nah, pemegang saham itu biasanya punya 4 hak utama. Yang pertama ada hak suara, ada hak menerima dividen, ada hak preemptif, ada hak klaim sisa aset, dan likuidasi. Saat likuidasi maksudnya. Hak suara itu memungkinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui rapat umum pemegang saham. Misalkan kalau ada perusahaan yang melakukan pemilihan direksi baru lewat RUPS. Nah, teman-teman yang punya saham itu tuh punya suara di situ. Kemudian, of course, kalau misalkan teman-teman itu berinvestasi, teman-teman itu akan menerima dividen sebagai hak dari bagian laba perusahaan. Namun, pembagian dividen itu bukan kewajiban otomatis dan nanti akan bergantung kembali kepada keputusan direksinya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada hak preemptif tadi, ini tuh memberikan opportunity buat para pemegang saham untuk membeli saham yang baru agar kepemilikannya itu tidak terdilusi. Nah, ini cuma berlaku buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah beli saham. Yang terakhir, kalau perusahaan itu dilikuidasi, pemegang saham itu tuh berhak atas sisa aset setelah semua kewajibannya dilunasi. Menariknya, bahkan satu lembar saham aja bisa memberikan hak suara dalam teori. Hal itu menandakan pentingnya prinsip demokrasi dalam pemilikan perusahaan gitu loh. Kemudian yang kan selanjutnya ada saham yang diberikan dan saham yang beredar, teman-teman. Ada 3 istilah penting, yaitu ada authorized stock atau jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan sesuai dengan anggaran perusahaan. Kemudian ada issued stock atau saham yang sudah diterbitkan dan juga ada outstanding stock atau saham yang masih beredar dan dimiliki oleh investor. Nah, outstanding stock ini terutama bisa berubah kalau perusahaan itu membeli kembali sahamnya, sehingga nanti saham itu jadi treasury stock. Nah, penting banget untuk kita ketahui bahwa nggak semua saham itu bisa diotorisasi dan akan langsung diterbitkan, teman-teman. Seringkali perusahaan itu menyisakan sebagian untuk penerbitan di masa yang akan datang. Nah, perbedaan ini penting banget karena nanti itu akan mempengaruhi metrik-metrik perhitungan seperti EPS atau earning per share yang hanya mempertimbangkan outstanding share, teman-teman. Nah, investor yang cermat biasanya bakal merhatiin banget nih pergerakan jumlah saham yang beredar buat menilai potensi dilusi dari saham perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita bahas saham par dan juga saham tanpa nilai par. Nilai par itu bisa dibilang nilai minimum legal saham yang ditetapkan dalam dokumen pendirian perusahaan. Banyak banget nih yang keliru, yang mengira harga par itu atau nilai par itu adalah harga pasar, teman-teman. Padahal seringkali nilai par itu tuh kecil banget. Misalkan nilainya itu cuma 0,01 dolar per saham. Nah, kemudian saham tanpa nilai par ini memberikan fleksibilitas dalam penilaian dan juga pencatatannya. Dalam praktiknya, perusahaan bisa menggunakan nilai yang disebut state value sebagai pengganti nilai par. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai par itu tuh sifatnya lebih ke administratif daripada ekonomis, begitu loh. Kemudian penerbitan saham biasa. Saham biasa adalah saham yang paling umum dimiliki oleh investor. Nah, investor yang biasanya jadi pemegang saham biasa tadi, dia punya hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan dan juga tadi punya hak klaim atas sisa aset saat perusahaan dilikuidasi. Nah, saat perusahaan itu menerbitkan saham biasa, selisih antara harga jual saham dan nilai par dicatat sebagai additional paid in capital atau paid in capital in excess of par. Misalnya jika saham dijual dengan harga 5 dolar dan nilai parnya adalah 1 dolar, maka selisih 4 dolarnya itu akan dicatat sebagai tambahan modal. Sederhananya demikian. Nah, mencatat hal ini itu juga penting karena bakal memberikan pencerminan terhadap seberapa besar modal yang memang benar-benar masuk dari pemilik perusahaan. Hal ini juga bisa membantu buat menjaga transparansi dalam laporan keuangan karena ini tuh benar-benar nunjukin bahwa nilai saham yang diterbitkan tuh tidak selalu mencerminkan harga pasar saat ini gitu loh. Bisa aja berubah nanti di titik waktu tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai 2 sumber ekuitas. Ekuitas pemegang saham berasal dari 2 sumber utama. Yang pertama ada paid in capital, ada yang kedua adalah return earning. Paid in capital adalah dana yang diberikan oleh pemilik perusahaan melalui pembelian saham, teman-teman. Nah, paid in capital ini mencerminkan kontribusi langsung para investor terhadap perusahaan. Di sisi lain, return earning itu adalah akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, melainkan disimpan oleh perusahaan untuk keperluan reinvestasi atau sebagai cadangan.
Nah, ini tuh menunjukkan seberapa besar sih perusahaan itu telah menghasilkan keuntungan dari operasionalnya, teman-teman. Penting banget kita melakukan pemisahan terhadap dua sumber ini supaya apa? Supaya bisa membantu kita dalam melakukan analisis dari ekuitas pemegang saham serta kita bisa evaluate kira-kira seberapa besar perusahaan itu tumbuh dari kontribusi investor dibandingkan daripada keuntungan internalnya gitu. Biasanya kombinasi yang sehat antara kontribusi eksternal, swing investor, dan juga keuntungan internalnya perusahaan tuh mencerminkan perusahaan yang punya core financial yang kuat gitu loh maksud aku. Nah, berikutnya ada saham treasury. Jadi saham treasury itu adalah saham yang sebelumnya udah diterbitkan tapi dibeli lagi sama perusahaannya dari pasar. Meskipun banyak yang menganggap ini sebagai aset, kenyataannya saham treasury itu justru mengurangi total ekuitas loh teman-teman. Karena saham tersebut tuh nggak lagi beredar gitu loh. Alasan perusahaan membeli kembali saham bisa macam-macam ya tentunya. Banyak banget tergantung tujuannya. Cuman biasanya tujuan yang paling umum tuh buat meningkatkan harga saham ini tuh bentuk strategi aja sebenarnya. Strategi yang sangat lazim digunakan dalam investasi jangka panjang. Atau bisa juga perusahaan itu tuh melakukan pembelian kembali saham tuh buat digunakan dalam program kompensasi karyawan gitulah. Sebenarnya banyak banget tujuannya. Tadi yang dua aku sebutkan cuman tujuan yang biasanya dilakukan aja. Namun yang jelas pembelian ini tuh nanti akan mengurangi jumlah saham yang beredar dan dapat meningkatkan earn per share. Mungkin tadi sempat aku jelasin juga. Nah, harus tahu, kita wajib tahu bahwa saham treasury itu nggak ngasih hak suara dan nggak menerima dividen. Dia tuh bukan saham biasa, teman-teman. Karena itu perusahaan harus mencatat pembelian ini dengan benar supaya laporan itu tuh nggak bikin sesat gitu. Karena ya banyak banget orang yang mengira saham treasury sebagai saham biasa. Mungkin kalau memang dia itu investor yang cermat atau emang orang yang udah lama berkecimpung di dunia investasi perbankan, itu tuh mungkin dia nggak akan keliru. Tapi banyak banget nih di era sekarang, terutama orang-orang yang FOMO beli saham gitu. Dan dia nggak tahu, main beli aja. Nggak taunya dia belinya saham treasury dan dia menuntut hak memegang saham layaknya saham biasa. Dan ini kan nggak bisa sebenarnya. Oleh karena itu, jadilah analis dan investor yang cerdas, teman-teman. Menarik tadi mengenai saham treasury. Nah, sekarang kita ada contoh bagaimana caranya kita mencatat pembelian saham treasury atau treasury stock. Jadi ini ada contoh dari jurnalnya. Ini aku buat secara singkat aja supaya teman-teman bisa dengan mudah memahami. Nah, jadi jika perusahaan membeli kembali saham, misalkan senilai Rp32.000, maka akan dicatat dengan mendebit akun treasury stock dan mengkredit akun cash sebesar jumlah yang sama. Ini misalkan kita debit di treasury stock 32, kita melakukan kredit di akun cash sebesar 32.000 juga tentunya. Nah, sebenarnya mungkin kelihatannya sederhana, tapi dampaknya signifikan banget karena senilai sekecil apapun nilai saham itu tuh bakal mempengaruhi ekuitas total perusahaan. Oleh karena itu, saham yang dibeli kembali bisa aja disimpan atau dijual kembali atau bahkan dibatalkan sesuai memang strategi yang tadi diterapkan oleh manajemen. Hal ini tuh penting banget buat diperhatikan oleh investor supaya karena bisa mempengaruhi nilai saham di pasar, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada saham preferred. Jadi ini tuh adalah saham yang memberikan prioritas dalam pembagian dividen dan klaim aset saat likuiditas. Sorry, belum keganti ya slide-nya. Nah, keunikan lain dari saham preferred ini sifatnya itu bisa kumulatif dan kalau perusahaan tidak mampu membayar dividen di satu periode, dividen tersebut akan ditunda dan wajib dibayarkan di masa depan sebelum dividen saham biasa dibayarkan. Saham preferred ini bisa disebut cocok buat investor yang fokus pada pendapatan tetap dan stabil daripada buat investor yang memang dia tuh sangat concern banget terhadap pengaruh manajerial. Saham preferred ini punya karakteristik yang mirip obligasi karena memberikan beban tetap kepada perusahaan. Oleh karena itu, meskipun dianggap lebih aman, saham ini tidak memberikan kontrol atas perusahaan dan bukan merupakan representasi penuh atas kepemilikan. Itu yang harus dicatat. Next ada penerbitan saham preferred. Ini ada contoh dalam jurnal akuntansinya. Jadi misalkan perusahaan menerima uang tunai sebesar 120.000 dari penerbitan saham preferred dengan nilai par 100.000, maka sisanya adalah 20.000 dicatat sebagai pen-in capital preferred. Kita akan melakukan debit di akun cash sebesar 120.000, kita akan melakukan kredit di dua akun. Yang pertama di akun preferred stock sebesar 100.000 dan juga di akun paid in capital preferred sebesar 20.000, teman-teman.
Nah, dividen saham preferred itu bisa jadi beban tetap. Tadi aku sempat mention dia tuh sifatnya kayak ya beban obligasi lah, gitu. Mirip bunga obligasi gitu lah. Next ada dividen tunai. Jadi dividen tunai itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang. Untuk bayar dividen tunai, perusahaan itu harus memiliki atau at least memenuhi tiga syarat. Yang pertama, mereka punya laba ditahan yang cukup, punya kas yang memadai, dan juga mendapat persetujuan dari dewan direksi, teman-teman. Kemudian, dalam menerbitkan atau membagikan dividen tunai, ada tiga tanggal penting dalam siklus dividen. Ada tanggal deklarasi, tanggal pencatatan, dan juga tanggal pembayaran. Tanggal deklarasi itu, perusahaan berarti mendeklar akan membayar dividen dan membuat jurnal. Kemudian pada tanggal pencatatan ya akan dicatat siapa yang berhak menerima dividen, tapi tidak ada entry jurnal. Kemudian di tanggal pembayaran, perusahaan benar-benar membayar dividen dan mencatat pengeluaran kas. Nah, dengan memahami ketiga proses ini, kita akan jadi tahu bagaimana dividen itu tuh, terutama dividen tunai, bisa mempengaruhi arus kas perusahaan dan mempengaruhi keputusan investor, terutama memang buat investor yang nyari pendapatan rutin dari investasi saham. Yang berikutnya ada dividen saham dan juga stock split. Jadi, selain dividen tunai, perusahaan juga bisa membagikan dividen dalam bentuk saham. Ini disebut stock dividen. Dalam hal ini, pemegang saham menerima saham tambahan dan juga bukan uang tunai. Meskipun tidak mengubah total ekuitas, ini tuh bisa mengubah komposisi modal yang nanti bisa berimpact pada harga per lembar saham. Kemudian stock split adalah pemecahan jumlah saham menjadi lebih banyak dengan nilai nominal yang lebih kecil. Misalkan satu saham yang nilainya 10.000 dipecah jadi dua saham masing-masing nilainya 5.000 dan 5.000. Nah, stock split ini dilakukan buat meningkatkan likuiditas saham tanpa mengubah nilai total investasi pemegang sahamnya. Kemudian, stok dividen dan stok split ini tidak memerlukan jurnal akuntansi yang rumit, tetapi tetap perlu dicatat dengan benar dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai return earnings. Jadi, return earnings atau laba ditahan adalah laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan akan disimpan untuk reinvestasi atau cadangan perusahaan, teman-teman. Nah, meskipun jumlah return earnings tinggi, ini bisa jadi pertanda baik, dan perlu diingat bahwa return earnings itu bukanlah kas yang tersedia. Banyak orang yang salah menafsirkan bahwa perusahaan yang punya laba ditahan besar, atau perusahaan yang return earnings-nya besar tuh otomatis punya banyak uang, padahal belum tentu laba ditahannya itu sifatnya liquid, teman-teman. Gitu loh. Nah, kemudian ada penyajian ekuitas di neraca. Jadi ekuitas dalam neraca disajikan dalam beberapa komponen. Ada capital stock, additional paid in capital, ada return earnings, ada juga treasury stock, teman-teman. Nah, urutan dan klasifikasi ini biasanya membantu pengguna laporan keuangan, kayak misalkan investor dan juga manajemen, buat memahami asal-usul dan ekuitas perusahaan, serta bagaimana modal mereka itu digunakan. Misalkan kalau perusahaan punya banyak treasury stock, itu tuh bisa jadi ada strategi buyback yang sedang diterapkan. Sementara return earnings yang besar itu tuh bisa jadi tandanya perusahaan memang punya kekuatan laba di internalnya mereka gitu. Ini ada selanjutnya ada rasio evaluasi pemegang saham atau ROE. Jadi ada dua rasio utama dalam evaluasi pemegang saham. Sorry, aku izin lanjutkan. Jadi tadi ada dua rasio utama dalam rasio evaluasi pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang pertama adalah payout ratio dan juga ada ROE atau return on equity. Nah, payout ratio ini menunjukkan seberapa besar sih laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Sementara ROE itu mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan modal pemilik buat menghasilkan laba, teman-teman. Kemudian ROE yang tinggi itu seringkali dianggap baik, tapi kita harus tahu dulu konteksnya. Kalau misalkan ROE-nya itu tinggi karena perusahaan banyak hutang, maka ya resikonya juga tinggi dong. Sementara itu, kalau misalkan kita melakukan analisis mendalam, kita harus paham nih, kira-kira kenapa ROE perusahaan itu bisa sangat tinggi. Ini masih lanjut dari yang tadi, sehingga kita tuh tahu apakah resikonya kalau kita berinvestasi di sana itu besar, atau resikonya itu kecil, atau bagaimana sesuai dengan kebutuhan kita, kita bisa tahu. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan investasi, kita tuh harus, ini dari segi pandang investor ya, misalnya kita jadi investor dan mau melakukan investasi, kita tuh harus punya in-depth analisis tentang kondisi keuangan perusahaannya, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa tahu, terutama di rasio-rasio pemegang saham ini,
kira-kira kalau kita investasi di sana tuh untung atau enggak begitu loh. Nah, investor legendaris kayak Warren Buffett aja itu tuh sangat memperhatikan rasio-rasio ini loh dalam perusahaan. Ini FYI aja. Jadi investor yang memang investor tulen, mereka tuh nggak hanya melihat angka, tapi juga bisa paham apa sih cerita di balik angka tersebut gitu, teman-teman. Nah, ini yang asik nih. Kita akan memahami perbandingan antara IFRS dan juga GAAP. Dalam standar laporan keuangan tadi ada dua pendekatan utama, yaitu IFRS dan juga GAAP, teman-teman. Nah, lebih dari 140 negara menggunakan IFRS, sementara Amerika Serikat itu masih menggunakan GAAP. Nah, sebenarnya perbedaan utama dari prinsip IFRS dan GAAP ini itu terletak pada fleksibilitas dan memang istilah-istilah yang digunakan dalam laporannya aja sih, teman-teman. Misalkan dalam IFRS itu tuh memperbolehkan perusahaan buat mencatatkan valuation surplus gitu atau kenaikan nilai aset tetap yang dicatat langsung ke ekuitas. Sedangkan kalau di GAAP itu tidak demikian. Kemudian dalam IFRS ada istilah reserve yang mencakup return earnings dan lainnya. Sementara di GAAP itu tuh biasanya akan lebih spesifik dalam klasifikasinya. Nah, kita harus tahu banget perbedaan yang penting dari dua prinsip ini, terutama bagi perusahaan yang sifatnya tuh multinasional. Karena pengaruhnya nggak hanya ke laporan keuangan aja, tetapi juga pada persepsi investor internasional terhadap stabilitas dan juga profitabilitas perusahaan. Nah, dari sini kita juga bisa tahu kira-kira apakah kondisi keuangan perusahaan itu sehat dan apakah memang kalau kita berinvestasi di sana itu menguntungkan. Ini sebenarnya masih ada hubungannya juga dengan bagaimana kita memahami rasio-rasio tadi evaluasi pemegang saham. Oke, kita ke bagian terakhir yaitu summary. Jadi sebagai rangkuman dari semuanya, kita tadi telah membahas berbagai aspek penting dari pelaporan dan juga analisis ekuitas pemegang saham, mulai dari karakteristik korporasi, jenis saham, kemudian ada penerbitan dan pembelian kembali saham, mulai tadi dari saham normal atau saham biasa, ada saham preference, saham treasury. Nah, kita juga tadi udah belajar mengenai standar pelaporan internasional buat stockholder equity. Nah, kita juga menekankan pentingnya memahami perbedaan antara saham biasa hingga saham preference, serta bagaimana komponen ekuitas itu disajikan dan juga dianalisis dalam suatu perusahaan. Sebenarnya semua yang aku ceritakan tadi itu bukan hanya soal nyatet angka, tetapi bagaimana kita itu bisa paham cerita di balik angka-angka tersebut. Kita itu bisa paham kira-kira perusahaan itu tuh punya strategi yang sedemikian rupa kayak gimana di balik angka-angka tersebut supaya apa? Supaya kita itu tuh bisa jadi investor dan juga analis yang cerdas, teman-teman. Seperti kata Warren Buffett, laporan ekuitas itu adalah jendela ke dalam jiwa perusahaan, dan investor yang cermat itu akan selalu memperhatikan struktur ekuitas dalam membuat keputusan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman dalam materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam, terutama tentang dunia ekuitas pemegang saham dalam akuntansi perusahaan. Jika ada pertanyaan dan diskusi atau klarifikasi lebih lanjut, aku sangat terbuka buat ngobrol sama teman-teman. Bisa reach out ke aku langsung atau lewat BMSB. Nah, oleh karena itu, aku ucapin terima kasih sekali lagi dan aku minta maaf kalau memang ada sekiranya salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah.